Ada dua pertanyaan paling banyak yang ditanyakan oleh para caleg baru. Pertanyaan pertama, untuk nyalek langkah pertama apa? Kemudian yang kedua adalah strategi apa yang paling ampuh dipergunakan dalam Pileg 2024 nanti. Mau tahu jawabannya? Mari kita bahas bersama. Hai Sobat Politician Academy, dengan Bonggas Chandra dari Politician Academy. Beberapa waktu yang lalu saya melakukan konsultasi online dengan puluhan caleg-caleg baru. Dan dua pertanyaan ini paling banyak ditanyakan. Yang pertama adalah, kalau saya mau nyalek, saya mulai dari mana? Dan yang kedua, strategi apa yang paling ampuh, paling cespleng untuk dimanfaatkan, dijalankan di Pileg 2024 agar saya terpilih. Tentu saja secara bercanda, untuk pertanyaan pertama saya selalu katakan bahwa memulai ya dari awal. Tapi saya kemudian menyatakan bahwa untuk memulai sebuah kompetisi yang seberat Pileg 2024 nanti, itu ada beberapa hal yang Anda harus lakukan pertama kali. Ya, tentu saja pertama kali Anda harus melihat kepada diri Anda sendiri. Banyak orang yang mengatakan ukur jas sendiri, ukur baju yang tepat untuk diri sendiri. Karena saya banyak sekali melihat di luar sana orang yang tidak mengukur diri sendiri, tidak mengukur kemampuan sendiri untuk melihat kepada posisi atau status yang mereka kejar tersebut, termasuk menjadi politisi atau menjadi anggota legislatif. Apakah menjadi anggota legislatif itu betul-betul dorongan dari diri sendiri? Apakah menjadi anggota legislatif betul-betul keinginan Anda sendiri untuk memperbaiki daerah Anda, daerah kelahiran Anda, untuk membuat sesuatu yang baik untuk masyarakat Anda? Atau itu datangannya justru dari orang lain, dari orang tua, dari pacar, dari istri, dari suami, dari orang-orang di sekitar Anda? Karena Anda harus hati-hati. Kalau Anda tidak maju karena dorongan dari diri sendiri, maka Anda tidak akan menikmati prosesnya dan Anda tidak akan menikmati pada saat Anda sudah menjadi anggota legislatif. Apalagi pada saat Anda kemudian gagal. Nah, sebetulnya saya akan membimbing Anda langkah-langkah pertamanya apa. Dalam konten-konten Politician Academy, saya sebetulnya sudah memberikan beberapa hints, beberapa video konten untuk mengarahkan ke situ. Saya akan bimbing Anda untuk melihat konten-konten saya sebelumnya. Silahkan bagi Anda yang baru pertama kali melihat konten-konten ini, sehingga pola pikir dan cara struktur berpikir Anda bisa sistematis. Yang pertama, Anda coba lihat konten saya masih mau nyalek di Pileg 2024. Nah, itu saya udah berikan. Nah, di situ saya memberikan beberapa gambaran kompetisi itu seperti apa dan bagaimana kalau nanti Anda terpilih. Karena menjadi seorang anggota legislatif itu juga memiliki risiko dan konsekuensi tertentu yang Anda harus sudah mulai pikirkan sejak awal. Jadi jangan dilihat yang enak-enaknya atau yang bagus-bagusnya saja, ya. Tetapi pengorbanan waktu, pengorbanan dengan keluarga, pengorbanan tenaga dan pikiran, dan lain sebagainya, termasuk dihujat, dibully, dan sebagainya. Saya bahas itu di dalam video itu. Kemudian ada video yang kedua, yaitu jangan maju Pileg 2024 kalau. Nah, ini juga saya memberikan gambaran terhadap Anda, kepada Anda terhadap tingginya persaingan dan kompetisi, dan sikap apa yang perlu Anda munculkan kalau Anda mau maju di dalam Pileg 2024. Selanjutnya, terdapat video saya lagi, yaitu apakah Anda siap kalah di dalam Pileg 2024. Nah, ini orang yang mau maju, yang terlalu percaya diri, kadang-kadang merasa dia sudah punya banyak kemampuan dan udah pasti bisa, dan udah pasti terpilih. Tapi siapkah Anda kalau Anda kemudian kalah? Karena kalau Anda tidak siap kalah, itu stres berkepanjangan, banyak orang yang kemudian masuk ke rumah sakit jiwa, dan kemudian bahkan berpisah dengan keluarganya, mempunyai hutang yang menumpuk dan sebagainya. Nah, itu resiko-resiko yang Anda juga harus pikirkan sejak pertama.
Nah, 3 video tersebut menjelaskan mengenai drive dari diri sendiri untuk mempertimbangkan dan mengkalkulasikan kemungkinan Anda untuk maju. Sehingga menurut saya kalau dorongan terbesar tidak datang dari Anda, lebih baik Anda nggak usah maju. Berikutnya, saya masuk kepada langkah berikutnya untuk maju ke dalam Pileg 2024. Video yang saya munculkan adalah benerin mindset politikmu. Ya tentu saja kalau Anda ingin menjadi anggota legislatif atau politisi, mindsetnya harus menjadi mindset politisi. Sama seperti Anda mau menjadi sales misalnya. Mentalnya harus mental sales, mental penjual. Mindsetnya harus mental atau harus mindset penjual. Kalau Anda mau jadi pengusaha, begitu juga mindsetnya adalah mindset pengusaha. Nah, mindset politik atau politisi ini itu berbeda dengan mindset profesi-profesi lainnya. Nah, Anda perlu pelajari itu dan lihat video saya tersebut. Yang berikutnya adalah luruskan niat politikmu. Kenapa saya berikan itu? Karena ini bagian dari mindset juga, bahwa posisi seorang politisi itu mempunyai banyak konsekuensi lainnya juga, dan terutama berkaitan dengan godaan-godaan di dunia politik. Ya, seperti keinginan untuk memperkaya diri sendiri, kemudian menguntungkan keluarga, menguntungkan kelompok tertentu. Nah, ini yang tidak sehat di dalam sebuah proses politik, ya. Sehingga 2 video tersebut memberikan gambaran kepada Anda untuk memiliki mindset yang benar. Karena mindset ini yang paling penting menurut saya. Mindset akan membuat kata-kata kita benar. Mindset akan membuat perbuatan kita benar. Perbuatan yang benar akan menghasilkan habit yang baik. Dan habit yang baik itu akan menjadi pola perilaku kita. Ya, yang selanjutnya kalau mindsetnya benar, maka pola perilakunya akan benar. Maka kenapa dengan pola seperti ini kita mengharapkan sistem politik kita menjadi lebih baik dan proses politiknya tidak kalah dengan godaan korupsi, kolusi, nepotisme, radikalisme, dan lain sebagainya. Nah, setelah mindset Anda benar, dan tadi niat di awal sudah tepat, selanjutnya yang Anda perlu asah adalah knowledge Anda. Pengetahuan Anda. Pengetahuan tentang apa? Macam-macam, tentang berbagai hal. Di dalam buku saya, Winning Strategy, saya menjelaskan tentang knowledge apa yang Anda harus butuhkan. Misalnya, knowledge tentang membuat pemetaan politik yang baik dan komprehensif. Knowledge untuk kemudian Anda mengetahui kebutuhan dari dapil Anda. Anda mengetahui perilaku konstituen Anda. Anda mengetahui peta kompetitor Anda. Anda mengetahui bagaimana peta partai politik yang ada di daerah Anda. Kemudian knowledge apa? Knowledge tentang bagaimana menentukan target, bagaimana cara mengetahui jumlah target suara yang saya kejar. Kemudian suara tersebut terbagi ke dalam wilayah di dapil kita itu bagaimana. Itu adalah bagian dari knowledge, ya. Bagaimana kemudian kita membina hubungan yang baik dengan orang lain untuk membuat orang lain punya trust dengan kita. Itu adalah bagian di knowledge. Nah, setelah di knowledge, yang kemudian perlu diasah berikutnya adalah skill. Saya juga sudah masukkan beberapa video mengenai modal calon legislatif, kemudian skill-skill apa yang diperlukan. Ada 2 video saya di situ, Anda bisa saksikan ini. Tapi skill itu penting sekali, karena politisi, untuk menjadi politisi yang baik, untuk menjadi politisi yang qualified, yang mapan, yang luar biasa, itu Anda membutuhkan skill seperti misalnya public speaking, misalnya skill untuk bernegosiasi, skill untuk melakukan lobbying, leadership skill, people skill yang jauh lebih baik. Nah, ini semua saya jelaskan juga di dalam konten YouTube saya maupun di dalam buku saya. Oleh karena itu, Anda perlu belajar lebih banyak tentang ini, ya, terutama untuk Anda caleg-caleg baru, ya, karena sebagai informasi Anda saja, caleg-caleg petahana pun sampai sekarang masih terus juga belajar bagaimana caranya supaya mereka tetap duduk di kursi dewan. Ya, kalau Anda yang masih caleg pemula kemudian tidak mau belajar atau tidak mau menambah pengetahuan, menambah knowledge, mengasah skill, saya pikir Anda lewat. Anda tidak akan terpilih nanti di dalam Pileg 2024.
Nah, berikutnya pertanyaan kedua mengenai strategi. Ya, strategi apa yang paling ampuh? Ya, saya nggak mau bicara banyak kalau tentang ini ya, karena sebetulnya di dalam video saya maupun di dalam buku saya juga sudah saya jelaskan. Misalnya strategi udara itu gimana, strategi darat gimana, strategi untuk turun ke masyarakat, mendekati tokoh-tokoh masyarakat, membuat simpul-simpul. Sebetulnya strateginya ada, dan kalau Anda mau rajin mencari berita dan informasi di YouTube itu juga sudah banyak sekali. Tapi saya kembali lagi kepada kata-kata saya bahwa strategi yang ampuh adalah strategi yang dijalankan. Ya, jadi bukan strategi yang Anda sudah ketahui tapi Anda tidak jalankan. Anda galau terus dengan ini bagusnya gimana, ini baiknya gimana, habis itu nggak menjalankan strategi yang Anda sudah ketahui tersebut. Ya, bahwa mungkin salah, ya mungkin sekali, karena nggak ada satu strategi umum yang bisa dipergunakan di semua tempat. Ya, setiap tempat memiliki local values, memiliki karakteristik, memiliki perilaku masyarakat yang berbeda-beda. Oleh karena itu, strategi yang tepat tentu saja strategi yang dijalankan dan kemudian dievaluasi. Kalau misalnya tidak tepat, ya kita buat strategi-strategi khusus yang kemudian bisa mengatasi permasalahan di daerah Anda tersebut. Jadi sekali lagi strategi yang dijalankan. Kalau di kepala Anda sudah penuh dengan strategi, kemudian Anda tidak menjalankan, ya sama saja Anda tidak melakukan apa-apa. Ya, jadi poinnya adalah itu. Semoga ini bisa membantu bagi Anda caleg-caleg baru, caleg-caleg penantang yang akan mau maju di Pileg 2024. Ingat, mindset, knowledge, skill. Strategi urusan berikutnya, tapi kalau Anda sudah punya strategi, strategi itu adalah strategi yang harus dijalankan. Demikian dari Politician Academy, semoga membantu. Salam perubahan.